Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan belajar kembali tentang jaringan komputer, yaitu kita nanti akan bersimulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Tentunya teman-teman semuanya tidak asing lagi bagi teman-teman jaringan, baik yang pemula maupun yang udah profesional mungkin sering mendengar aplikasi ini. Oke, tanpa berbasa-basi, kita langsung saja. Di sini kita akan belajar membuat jaringan seperti ini. Ini pengembangan dari video-video yang sudah ada, yang mana kita di sini punya satu server, punya satu router, punya 2 switch, dan berapa ini? 6 klien. Katakanlah 2 komputer, 4 komputer, 2 laptop. Nah, bagaimana sih caranya untuk membuat jaringan simulasi seperti ini? Nah, langsung saja teman-teman. Di sini saya berpikiran bahwa teman-teman anggap saja semuanya sudah menguasai dari aplikasi ini ya. Dan nanti di sini saya tidak akan menjelaskan apa fungsi komputer, server, router, switch, dan sebagainya. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Intinya nanti membuat simulasi jaringan seperti ini. Oke, ini enggak usah save. Nah, yang tadi kita butuhkan apa? Nah, kan kita butuh satu server nih. Server. Oke, untuk kliennya kita butuh tadi 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita sudah punya 6 klien. Terserah ya teman-teman, mau pakai PC semuanya pun boleh, pakai laptop semuanya pun boleh. Itu terserah, tergantung selera masing-masing. Oke, kemudian kita pakai switch 2 ya. Switch ambil yang switch PT. Yang ini ya. Kalau kecepatan bisa diulangi kembali. Oke. Nah, punya satu switch, dan di sini kita akan ambil yang utama yaitu routernya. Routernya kita akan ambil yang router PT karena di sini ada yang MFT juga ya. Kita ambil yang router PT yang ini. Oke. Nah, seperti yang topologi di awal saya tadi perlihatkan, di sini kan di routernya harus ada 3 fast Ethernet. Sedangkan kalau kita lihat di sini ada beberapa fast Ethernet ya. Kita coba hubungkan, kita pakai kabel. Ini saya pakai otomatis saja ya biar cepat. Oke, ini kita ganti. Caranya yang merah ini diklik, kemudian arahkan ke objek. Nah, ini taruh di fast adder 0. Oke, kemudian yang router yang switch 1. Yang ini taruh di fast adder. Nah, masalahnya apa teman-teman di sini? Nah, masalahnya ini kan udah nggak ada fast Ethernet nih. Ini kan nggak seperti yang tadi. Nah kan, tuh kalau kita taruh di sini tuh warnanya beda. Nah, ini kita harus tambahkan port lagi di routernya. Nah, caranya kita klik, kemudian di sini kan ada tombol on off. Nah, ini matikan dulu. Nah, di bagian sini ini ada beberapa port. Kalau teman-teman belum matikan, itu port ini nggak bisa diganti ya, matikan dulu. Oke, ini ada beberapa caranya. Ini ambil drag drop ya, drag drop. Ini kan nggak aku pakai semuanya. Cari yang fast Ethernet ini kan. Nah, di sini ada keterangannya nih. Cari yang fast Ethernet. Oke, ini single. Nah, ini modul one fast Ethernet interface. Nah, ini tambah 1.
karena kita butuhnya 3 udah cukup. Nah, hidupkan lagi. Nah, tadi kita ini hubungkan lagi ya. Nah, kan udah ada fast ethernet 2.2/0. Nah, di sini oke, ini sudah terhubung. Kemudian PC-nya atau kliennya ini kita hubungkan ke satu. Ini aslinya terserah ya, ini saya pengen rapi aja. Oke, nah ini pas, potnya pas nih. Oke, ini taruh di satu, ini taruh di 2, yang terakhir taruh di 3. Oke. Nah, jika sudah, di sini kita akan langsung melakukan konfigurasi dari IP address. Nah, di sini saya akan menggunakan IP address kelas C, yang mana yang biasanya digunakan teman-teman ya, yang familiar lah, bukannya hanya itu saja IP address itu bukan, tapi biasanya teman-teman pada menggunakan IP address kelas C yang lebih simpel, yang lebih mudah. Oke. Oke. Yang pertama kita akan konfigurasi router. Nah, kita akan tentukan IP address di router dulu ya. Intinya kalau nanti config secara langsung di lapangan itu biasanya kita konfigurasi di router dulu. Ini caranya beda ya sama yang mikrotik, ini kan hanya simulasi saja, tapi secara prinsip dasarnya itu sama. Oke, fast ethernet 0 kita centang di sini. Nah, 0 tadi kan server. Nah, kita kasih IP misal 192.168.1.1. Oke, subnet mas. Oke, nanti dia akan otomatis. Oke. Nah, 1.1 berarti networknya berapa ini? Networknya berarti 192.168.1.0. Nah, itu networknya ya, karena di sini kita pakai /24. Nah, gitu ya. Untuk yang fast header 1, ini kan yang jaringan ini ya, yang switch 0 ini. Oke, kita centang juga. Nah, kita gunakan 192.168.2.1. Ini networknya berapa? 192.168.2.0. Oke. Oke, ini yang untuk sebelah, katakanlah ini sebelah kiri saya ya, kiri dari segi penonton. Ini yang ini kanan. Nah, untuk yang jalur kedua itu kan yang kanan, berarti yang nomor 2, fast ethernet 2. Nah, kenapa tadi saya cek satu-satu, ini yang sini colokan ke port berapa itu biar nanti kita kelihatan di sini, biar ngerti gitu loh. Oke, di sini kita pakai 192.168.3.1. Ini untuk IP-nya, ini aslinya terserah ya, tidak sama seperti ini pun bisa kalau teman-teman udah paham tentang IP address ya, bisa dikembangkan sendiri. Kalau memang masih bingung ya silahkan pakai IP yang saya gunakan. Oke, di sini kita diskusi ya sama-sama bareng-bareng. Oke, yang pertama kita server dulu. Caranya kita klik server, kita ke desktop, kita ke IP configuration. Nah, kita di sini ada static dan DHCP. Kita di sini pakai static. Berarti 192.168.1.2. Nah, nih. Kenapa 2? Karena di sini 2 ini sebagai host ID dan yang saya blok ini sebagai network ID. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman masih bingung penjelasan dari IP address, bisa cari-cari di Google blog-blog tentang IP address.
Oke, server udah selesai, kemudian kita klien yang sebelah kiri ya, dari yang paling pojok ya. Caranya sama di desktop IP configuration 92.168 titik berapa tadi, 2.2. Oke, 22. Terus yang sini kita urutkan aja biar nggak bingung. 2.3. Oke, yang sini oke 192.168.2.4. Oke, nah ini ya, ini udah yang sebelah sini udah selesai. Berarti ini tadi IP-nya 92.168.2 ya kan. Ini kasih IP-nya aja biar nanti ketika testing itu nggak lupa. 3.2.3. Oke, ini kasih 192.168.2.4. Oke, nah sekarang yang sebelah kanan nih, tadi sini kan networknya yang saya katakan 192.168.3.0. berarti host pertama itu host 192.168.3.2. Oke, ini sekarang ganti ya, 8.3.2. Oke, ini 92.168.3.3. ini copy, kita rename sekalian. Oke, yang sebelah paling pojok terakhir nih, aduh paste 4. Oke, paste 4. Nah, oke, nah ketika teman-teman sudah menyelesaikan konfigurasi IP, sekarang kita akan melakukan proses testing, pengecekan. Oke, di sini saya akan menggunakan ping dulu ya, dari jaringan yang sebelah kanan. Bentar. Yang sebelah kanan sini ngeping ke sebelah sini maupun ke server tadi 92.168.1.2 ya. Oke, nah kita coba klien yang ini 3.4. kita coba ping. Caranya buka tadi ya, klik desktop kemudian command prompt, kita ketikkan ping 192.168.1.2. Nah, ini kenapa kok nggak bisa? Nah, karena tadi kita belum men-setting gateway-nya. Nah, gateway ini adalah suatu gerbang yang mana kalau keluar masuknya data, misalkan dari ini kan tadi saya contohkan ping 3 dari sini ya, 3.1 itu kan nanti datanya itu melewati sini. Nah ini posisinya tadi di berapa, flash ethernet 2/0 kan. Nah di sini, nah ini nanti sebagai gateway dari jaringan yang sebelah kanan ini. Nah untuk server itu nanti lewatnya mana? Lewatnya nanti datanya kan lewatnya sini ya. Nah ini tadi kan flash ethernet 0 ya kan, flash ethernet yang ini. Berarti gateway-nya itu 1.1. Nah kita coba cek lagi, soalnya tadi saya juga lupa. Oke, gateway-nya 1.1, kita copy aja 1.1, udah benar. Berarti ini 2.1. Oke. Oke,
Kalau pakai router gitu ya, harus ada gateway-nya. Kalau pakai switch atau hub nggak usah, nggak apa-apa, karena fungsi switch itu meneruskan jaringan. Kalau router kan menggabungkan beberapa network. Oke, kita coba lagi ya. Ini kalau berhasil ya alhamdulillah. Nah kan udah bisa. Nah, kita coba ping ke yang lain. Misalkan ke ping ke PC 2.2. Nah, ada timeoutnya. Ini dia loading ya. Coba ping lagi. Tuh, lancar. Yang maksudnya ping ini gimana sih? Kok saya bisa menyebutkan 2.2? Jadi gini, misalkan ini komputer kita mau ngecek koneksi kemana tadi ya, ke sini ya. Kita mau ngecek koneksi ke sini. Nah, secara otomatis kita akan melakukan ping ke alamat tujuan. Nah, gitu ya. Jangan ping ke IP ke IP-nya sendiri. Itu sama saja. Itu ngecek diri kita ada atau enggak. Itu sama saja. Oke, itu udah terhubung ya. Misalkan teman-teman pengen cek lagi, misalkan yang laptop dengan IP address sekian 3.3, kemudian pengen cek lagi ke laptop 2.4, ping 192.168.2.4. Oke, nah terhubung. Nah, ini request timeout kenapa? Karena dia masih loading ya, mencari jalan. Nah, ini cara yang pertama. Kalau ping ini biasanya kalau pada saat di lapangan, pada saat setting jaringan itu sangat digunakan untuk ngecek koneksi apakah terhubung apa tidak. Nah, ini yang cara yang pertama ya. Cara kedua, kita melakukan kirim email, cara kirim surat. Nah, sebelah kanan ini ada surat. Nah, biasanya pakai yang ini, yang atas. Kemudian kita menentukan pengirim dan penerima. Misalkan pengirimnya dari laptop yang ini ber-IP 192.168.3.2. Kemudian penerimanya itu ke server misalkan. Nah, nanti di sini ada laporannya nih, successful source itu dari dan tujuan, destination kan tujuan. Nah, ini kan langsung kelihatan ya hasilnya. Kita nggak tahu nih perjalanan datanya. Teman-teman bisa gunakan yang simulation. Nah, klik di sini nih. Ini real time itu seperti tadi, dia langsung ke hasilnya. Kalau simulation dia akan kelihatan surat itu tadi lewatnya mana. Nah, caranya klik simulation, kemudian play, auto capture, play. Nah, ini misal kelamaan, ini bisa dicepatkan nih. Nah, ini datanya lewat dari sini. Nah, ke server dan balik lagi ke router. Kemudian balik lagi ke switch. Kemudian oke, kan. Nah, ini udah laporannya. Tadi perjalanan datanya seperti itu. Nah, ini enggak apa-apa ya. Ini delete aja. Oke, itu ya. Itu kalau ngecek di paket tracer itu ada dua cara. Terus kemudian nah, ini tambahan ya, kita bisa menggunakan web kayak web server. Jadi di server ini artinya udah ada sebuah websitenya. Nah, kita cukup buka salah satu klien nih, kemudian ke desktop, kemudian di sini ada web browser. Nah kan, sini ketikkan alamat servernya, ini kan alamat servernya. Nah, sini go, tuh kan.
Ini dia aslinya akses server. Nah, seperti itu ya. Ini sama saja seperti server Google, server Facebook, itu semuanya ya aslinya komputer. Tapi yang super komputer yang benar-benar besar yang bisa melayani banyak klien. Aslinya seperti ini. Oke. Ya, jaringan besar pun sama seperti ini, cuma infrastrukturnya itu lebih canggih. Oke, itu ya. Semoga teman-teman ada gambaran untuk melakukan simulasi ini. Dan kalian bisa komen ingin simulasi yang topologis seperti apa. Kalau klien banyak itu tinggal nambah aja. Misalkan sini tambah 1. Oke. Nah, di sini kan nggak ada portnya. Seperti tadi saya bilang, kalau nggak ada portnya tambahi aja kan. Nah, tambah 1 kan, tambahi aja sini, nah sini. Nah, ini tinggal tambahkan IP 168.3. berapa tadi, 5 kan berarti. Oke, gateway-nya berarti 1. Nah, udah gini. Kalau klien tambah 5 misalkan, tambah lagi ya, tambah seperti itu. Kalau memang portnya kurang, ini kan ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan punya 10. Nah, ambil aja yang banyak. Ini di sini ada banyak nih. Ini ada berapa nih? Ini coba cek, buka aja. Nah, ini ada 24 nih. Tapi modelnya seperti ini ya. Ini ada lagi yang ini berapa nih? Ini sama 24. Terus yang ini tuh sama 24. Tinggal nambah aja. Misalnya butuh lebih dari itu. Ini apa nih, switch BT? Oh, sama. Lebih dari, misalkan butuhnya 50. Tinggal seri aja. Ini hubungkan ke sini. Udah beres. Itu sama saja kita punya satu switch, tapi di simulasi kita gunakan 2 switch. Itu sama. Karena prinsip switch kan tadi saya bilang ya, bahwa dia hanya meneruskan jaringan, meneruskan koneksi. Dia tuh kayak kurir gitu loh. Dia hanya meneruskan paket yang diminta oleh klien. Dia nggak menggabungkan dari network. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.